Om Swastiastu. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di presentasi kami kali ini, kami membawakan materi mengenai konsep bangsa dan negara Indonesia. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayumita Kinanti sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Kemudian teman saya Luh Desi Purnamawati sebagai penyaji kedua dan Tasya Hikmah Ramandati Benda sebagai penyaji ketiga. Next. Adapun submasalah yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini adalah pengertian dari bangsa, pengertian dari warga negara, kemudian pengertian tujuan, sifat, dan fungsi negara, bagaimana bentuk, susunan, dan unsur-unsur negara. Yang kelima, mengenai apakah makna dari negara, kemudian bagaimana proses pembentukan bangsa dan negara, bagaimana proses terbentuknya bangsa, bagaimana proses terbentuknya negara, dan apa saja bentuk-bentuk kedaulatan negara. Saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan mengenai pengertian bangsa. Jadi bangsa didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau kelompok manusia yang memiliki identitas bersama serta dengan kesamaan dari segi bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Jika dilihat dari segi sosiologi, bangsa termasuk ke dalam golongan paguyuban atau kelompok paguyuban. Selain definisi secara umum tadi, para ahli juga mengemukakan teori serta definisi mengenai arti sebuah bangsa. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya, yang pertama menurut Ernest Renard dari Prancis, bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah serta cita-cita yang sama. Kemudian menurut Otto Bauer dari Jerman, bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah budaya yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya suatu bangsa. Kemudian menurut Ben Anderson, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasannya dan berdaulat. Yang keempat, menurut Hans Kohn, bangsa itu terjadi karena adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang menjadi pembeda antar bangsa satu dan bangsa lainnya. Kemudian menurut Ratzel dari Jerman, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antar manusia dan tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, menurut Jalabsen dan Lippmann, bangsa adalah suatu kesatuan budaya atau cultural unity dan kesatuan politik. Selanjutnya yakni pengertian dari negara. Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan dalam arti luas, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang merupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama. Sedangkan negara dalam artian luas adalah kesatuan sosial yang mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya dapat hidup wajar dan berkembang secara terus-menerus. Beberapa pengertian negara secara umum lainnya menurut beberapa ahli adalah yang pertama menurut Roger Hasseltau, menurut beliau negara adalah alat agensi atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Kemudian menurut Harlot Jelaski, menurut beliau negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, menurut beliau negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dan warga negaranya mengenai ketaatan pada peraturan perundang-undangan menguasai penguasaan. Kemudian menurut Profesor Sumantri, negara adalah suatu organisasi kekuasaan, jadi oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara, selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya. Kemudian menurut Profesor Kerenberg,
negara adalah suatu sistem dan tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat. Dan yang terakhir, menurut Profesor Hagerwolf, negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas, dan perpaduan kekuasaan. Selanjutnya mengenai tujuan, fungsi, dan sifat negara. Jadi tujuan negara menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Roger Hasseltau, menurut beliau, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin. Kemudian yang kedua, menurut Harlot Celaski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Kemudian menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, mengenai fungsi negara. Fungsi negara merupakan upaya negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara biasa dibilang sebagai tugas negara. Jadi, negara sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk untuk menjalankan tugas-tugasnya. Negara memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi legislatif atau membuat undang-undang, fungsi eksekutif atau melaksanakan undang-undang, dan fungsi yudikatif untuk mengawasi. Jadi ketiga fungsi tersebut biasa disebut dengan trias politika. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, fungsi pokok negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara bertindak sebagai stabilisator. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, fungsi negara sebagai pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Untuk penyaji kedua, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai topik sifat negara. Adapun sifat negara di sini ada 3. Yang pertama sifat negara, yang pertama sifat memaksa, yang kedua sifat monopoli, dan yang ketiga sifat mencangkup semua. Yang pertama yaitu sifat memaksa. Ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat dapat tercapai serta timbulnya anarki dapat dicegah. Maka negara memiliki sifat memaksa, dalam artian mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Yang kedua yaitu sifat monopoli. Negara mempunyai hak monopoli atas penetapan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan, suatu ideologi, ataupun aliran politik tertentu dilarang berkembang atau disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sikap mencangkup semua peraturan perundang-undangan. Misalnya, keharusan membayar pajak. Itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dalam keadaan demikian memang perlu sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar lingkup aktivitas negara, usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Baik, itulah sifat-sifat negara. Yang selanjutnya yaitu ada teori pembentukan negara. Next. Di sini ada 4 teori pembentukan negara. Yang pertama ada teori hukum alam, yang kedua teori ketuhanan, perjanjian, dan kekuasaan. Yang pertama yaitu teori hukum alam. Teori ini merupakan hasil pemikiran yang paling awal. Berdasarkan teori ini, terjadinya negara ialah sesuatu yang alamiah. Negara terjadi secara alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu teori ketuhanan. Teori ini juga dikenal sebagai doktrin teokrasi tentang asal mula negara. Pada abad pertengahan, teori ini dipakai untuk membenarkan kekuasaan raja yang mutlak.
Berdasarkan teori ini, raja-raja serta pemimpin negara lainnya hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak kepada siapapun. Yang ketiga yaitu teori perjanjian. Menurut teori ini, kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yakni sebelum dan sesudah adanya negara. Keadaan tidak bernegara atau pranegara disebut keadaan alamiah. Disinilah individu hidup tanpa organisasi serta pemimpin, tanpa hukum, dan tanpa negara serta pemerintah yang mengatur hidup mereka. Keadaan alamiah ini harus diakhiri dengan jalan mengadakan perjanjian bersama. Maka dari itu, terbentuklah negara melalui suatu perjanjian di mana individu-individu merupakan pesertanya. Negara berdaulat merupakan tujuannya sehingga dapat melindungi serta menjamin kehidupan mereka. Dan yang terakhir yaitu ada teori kekuasaan atau kekuatan. Teori ini berpendapat bahwa negara timbul karena orang-orang kuat yang menaklukkan orang-orang lemah. Untuk dapat menguasai orang-orang lemah itu, maka didirikanlah organisasi yaitu negara. Baik, itulah 4 teori pembentukan negara. Yang selanjutnya yaitu ada proses tumbuhnya bangsa. Seperti yang terlihat di slide, di sana ada 2 faktor pembentukan bangsa. Yang pertama menurut dasar identitas dan yang kedua menurut segi organisasi. Yang pertama yaitu menurut dasar identitas. Terdapat primordial. Primordial itu merupakan ikatan kekerabatan dan kesamaan suku, bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu sakral. Kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat yang menimbulkan ideologi doktriner yang kuat dalam suatu masyarakat sehingga keterkaitannya dapat membentuk bangsa negara. Yang ketiga, tokoh. Tokoh yang karismatik bagi masyarakat akan menjadi panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa. Yang keempat yaitu sejarah. Sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaan akibat penjajahan akan melahirkan solidaritas yang memunculkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang kelima ada Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan faktor kesadaran antara anggota masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan berbagai perbedaan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi yang terspesialisasi sesuai kebutuhan masyarakat akan meningkatkan mutu dan variasi kebutuhan masyarakat lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada kelembagaan. Lembaga-lembaga pemerintah dan politik mempertemukan berbagai kepentingan di kalangan masyarakat. Itulah faktor pembentuk bangsa menurut dasar identitas. Yang kedua yaitu menurut segi organisasi. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu negara sebagai organisasi kekuasaan. Yang kedua sebagai organisasi politik. Yang ketiga yaitu ditinjau dari segi organisasi kesusilaan. Dan yang keempat yaitu dari segi integritas antara pemerintah dan rakyat. Baik, itulah proses tumbuhnya negara. Tapi selanjutnya yaitu ada unsur-unsur terbentuknya bangsa. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu adanya keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Yang kedua yaitu adanya keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional. Yang ketiga adanya keinginan akan kemandirian, keunggulan dan kekasan. Dan yang terakhir yaitu keinginan untuk menonjolkan diri di antara bangsa-bangsa lain untuk mengejar kehormatan, pengaruh, dan presisi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tasya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu proses tumbuhnya negara. Sebagaimana yang kita pahami bahwa apabila telah dipenuhinya unsur pemerintahan pada suatu bangsa, maka sudah dekatlah bangsa itu menjelma menjadi suatu negara, di mana pengakuannya secara de facto dan de jure. Jadi proses tumbuhnya negara ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada fusi atau peluburan, yang dimana gabungan antara 2 atau lebih negara yang menjadi suatu negara baru, misalnya pembentukan kerajaan Jerman tahun 1871 dan peluburan Jerman Barat dan Timur pada tanggal 3 Oktober 1990. Yang kedua ada pemisahan diri, yaitu semisalnya suatu bagian wilayah negara
untuk menciptakan suatu negara baru. Contohnya, Belanda tahun 1839, Bangladesh dan Pakistan tahun 1971. Selanjutnya ada Timur Timur dari Indonesia pada tanggal 30 Agustus tahun 1959. Yang ketiga ada pemecahan, yaitu di mana terpecahnya suatu negara yang menimbulkan negara-negara baru di mana sebelumnya telah hilang atau lenyap. Misalnya negara Kolombia pecah menjadi negara-negara baru seperti Venezuela, Ekuador, dan Kolombia baru pada tahun 1832. Selain itu, terdapat negara baru lainnya seperti Uni Soviet yang terpecah menjadi Rusia. Selanjutnya ada Lituania, Estonia, Latvia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, dan Makedonia. Yang keempat ada penaklukan atau occupied, yaitu suatu daerah yang telah diduduki seseorang atau bangsa yang kemudian diambil alih untuk didirikan negara di wilayah itu. Misalnya Liberia dengan Amerika kemudian dimerdekakan pada tahun 1847. Yang kelima ada pendudukan, itu penguasaan terhadap wilayah yang ada penduduknya tapi tidak kepemerintahan, misalnya Australia dengan Inggris, kemudian dimerdekakan pada tahun 1901. Yang keenam ada perjuangan, yaitu suatu daerah yang awalnya tanah jajahan dari negara lain yang menyatakan kemerdekaan, misalnya Indonesia menyatakan kemerdekaan atas penjajahan Jepang dan Belanda. Terakhir ada penyerahan, yaitu terbentuknya negara dari satu koloni yang diberi kemerdekaan oleh negara lain yang sebelumnya menjajahnya, contohnya Kongo yang dimerdekakan oleh Prancis dan Brunei Darussalam yang dimerdekakan oleh Inggris. Next materinya yaitu unsur-unsur terbentuknya negara dibagi menjadi 4, ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Yang pertama ada rakyat, artinya rakyat adalah segenap orang yang bertempat tinggal di daerah atau wilayah suatu negara. Dibagi menjadi 4, ada penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Yang kedua ada wilayah, itu artinya batas tempat tinggal bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, yang dibagi menjadi 4, ada daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat, dibagi menjadi 2, ada arti yang luas dan arti yang sempit. Arti luas itu termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Kalau dalam arti sempit, pemerintahan mencakup lembaga eksekutif saja. Selanjutnya yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Ini dibagi menjadi 2, ada pengakuan secara de facto dan de jure. Pengakuan secara de facto dibagi menjadi 2, ada bersifat tetap dan sementara. Sedangkan de jure dibagi menjadi 2, ada yang tetap dan bersifat penuh. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara ada yang negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan itu merupakan bentuk suatu negara yang merdeka serta berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa serta mengatur daerahnya. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan memiliki 2 sistem pemerintahan, ada yang sentral dan otonomi. Sedangkan yang sentral itu pemerintah yang langsung dipimpin oleh suatu pemerintah pusat. Contohnya penggunaan sistem ini itu pada masa Orde Baru yang di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Sedangkan yang desentralisasi ini merupakan otonomi daerah yang dimana pemerintahnya diberikan pada kepala daerah, selanjutnya kesempatan dan serta kewenangan guna mengurus urusan pemerintah di bagian wilayahnya sendiri. Contohnya pemerintah Orde Baru di Indonesia dengan satu sistem otonomi khusus. Sedangkan yang negara serikat itu merupakan negara federasi, yang dimana bentuk suatu negara terdiri dari gabungan negara bagian dan sebuah negara serikat yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada monarki, itu dibagi menjadi 2, ada absolut dan konstitusional. Absolut itu pemerintah dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang atau raja, yang termasuk dalam kategori ini adalah Arab Saudi. Yang kedua ada konstitusional, itu bentuk pemerintahan yang berkekuasaan kepala pemerintahnya atau Perdana Menteri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Yang kedua ada oligarki,
oligarki itu model pemerintah yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dalam golongan atau kelompok tertentu. Bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Yang terakhir ada demokrasi, itu bentuk pemerintahnya yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasar kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat dan mekanismenya secara pemilu. Selanjutnya, materinya ada bentuk-bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia. Jadi, bentuk negara Indonesia itu merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang bersafah dengan Pancasila. Pasal Pancasila mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda suku, bangsa, agama, dan bahasa dan adat istiadat, namun tetap satu jua. Pemerintahan negara kita berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila artinya demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Sedangkan bentuk pemerintahan Indonesia itu merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri pemerintah yang dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi atau UUD yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi presiden itu dibantu oleh wakil presiden saat menjalankan tugas dan kewajiban di negara menggunakan bentuk pemerintahan republik konstitusional, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di Indonesia, cara memilih presiden adalah secara langsung melalui pemilu. Selanjutnya yaitu proses bangsa Indonesia yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu dibentuk melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini merupakan elemen kekuatan dari seluruh penjuru Nusantara, yang dimana kesadaran sebagai bangsa yang telah diletakkan pada Budi Utomo yang kemudian dipertegas dalam Kongres Pemuda II yang digagas oleh 29 PPI. Yang kedua itu dibentuk melalui Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang dimana organisasi ini merupakan organisasi modern pertama yang membangkitkan kesadaran sebagai bangsa. Jadi perjuangan yang ini melalui pendidikan itu dimulai dengan berdirinya Pergerakan Nasional Budi Utomo sehingga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya yang terakhir ada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana dari puncak perkembangan kejiwaan bangsa Indonesia menjelma menjadi suatu bentuk negara yang tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan. Selanjutnya ada kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu diartikan sebagai sebuah kekuasaan tertinggi atau pemerintahan negara, daerah, atau sebagainya. Kedaulatan negara dibagi menjadi dua, ada teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan negara di laut. Teori kedaulatan negara dibagi menjadi dua, ada internal dan eksternal. Kalau internal itu kekuasaan tertinggi di suatu negara untuk mengatur masalah dalam negerinya yang diatur dalam pasal 25A UUD 1945. Dalam pasal tersebut memuat aspek geopolitik negara Indonesia yaitu wawasan Nusantara. Sedangkan yang keluar merupakan kedaulatan yang berupa wujud kekuasaan dan kemampuan satu negara untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dan menjalin kerjasama atau hubungan internasional dengan negara lain maupun sesama subjek hukum internasional. Contohnya seperti perundingan, konferensi internasional, penandatanganan perjanjian internasional yang bersifat bilateral atau multilateral. Sedangkan teori kedaulatan negara di laut itu atau dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 yang dimana disebutkan bahwa luas wilayah 5 juta kilometer persegi atau 60% dari luas wilayah itu. Yang dimana mempunyai 3 juta kilometer persegi yang merupakan wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya?
Om Swastiastu, izin bertanya. Baiklah, untuk Fanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya, apakah kita sebagai mahasiswa ini bisa dikatakan pejuang di situasi saat ini? Kemenangan seperti apakah yang telah dilakukan para pejuang seperti kita mahasiswa ini? Terima kasih. Baik, Fanya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fanya. Jadi, soalnya yakni apakah kita, yakni sebagai mahasiswa, bisa dikatakan sebagai pejuang di situasi saat ini? Kemenangan seperti apakah yang telah dilakukan para pejuang seperti kita, yakni mahasiswa? Nah, jadi pahlawan dalam pengertian zaman kali ini sudah berkembang lebih luas. Artinya siapa yang berjasa bagi bangsa, maka ialah adalah pahlawan. Menurut saya, satu kelompok sosial yang layak disebut pahlawan atas jasanya kepada bangsa, yaitu kita, generasi milenial saat ini, yakni mahasiswa. Jadi mahasiswa memiliki jasa yang sangat banyak kepada bangsa ini. Energi yang banyak serta inovasi tanpa batas yang kita miliki. Jadi kita diharapkan bisa menjadi masa depan bagi kemajuan bangsa Indonesia 10 atau 20 tahun mendatang. Sebagai bukti, alasan yang membuat kita mahasiswa layak disebut pahlawan adalah yang pertama, mahasiswa sebagai garda terdepan penyambung aspirasi rakyat. Yang kedua, mahasiswa adalah harga diri dari bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, mahasiswa, yakni kita sebagai unsur penting kemajuan Indonesia. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Sekian jawaban yang bisa kami berikan. Untuk Fanya, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk anggota kelompok 4 lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Menanggapi? Baik, untuk Nikadek Semartini dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Semartini Widyaningsih, absen 12. Di sini saya izin bertanya, pemerintah yang berdaulat. Dalam satu artikel, saya membaca, masalah kedaulatan merupakan duduk masalah yang sangat penting dalam suatu negara. Menurut kelompok 2, apa alasan yang melatar belakangi kedaulatan adalah hal terpenting untuk pembentukan negara tersebut? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Nikadek Semartini tadi, yakni unsur-unsur negara yang berdaulat. Jadi apa alasan yang melatar belakangi pemerintah yang berdaulat menjadi unsur terpenting dalam pembentukan suatu negara? Jadi hal itu dikarenakan kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk membuat undang-undang serta menjalankan undang-undang tersebut. Jadi ada dua jenis pemerintah yang berdaulat, yakni ke dalam dan keluar. Berdaulat keluar artinya memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain, dan berdaulat ke dalam artinya berwenang menegakkan hukum atas warga negara di wilayahnya. Jadi oleh sebab itu, pemerintah yang berdaulat menjadi unsur terpenting dalam pembentukan negara.
Sekian jawaban dari saya. Untuk rekan saya, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, saya ingin menambahkan sedikit. Jadi semua unsur-unsur pembentukan negara itu semuanya penting dan saling terkait atau terikat satu sama lain. Nah, tetapi di sini saya akan memberikan tanggapan terkait pertanyaan tadi. Apa yang melatar belakangi pemerintah yang berdaulat menjadi poin terpenting dari unsur pembentukan negara? Nah, itu dikarenakan dengan adanya pemerintah yang berdaulat, maka kita akan dapat mengatur negara kita sendiri tanpa intervensi dari negara lain. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pemerintah yang berdaulat adalah lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Kenapa diatur? Karena dapat dibayangkan jika kita hidup dalam suatu negara tanpa adanya hukum, ideologi, ataupun pemerintah, pastinya akan berantakan dan timbulnya peperangan atau pertikaian di berbagai daerah. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sekian jawaban dari kelompok kami untuk Mekanik Semartini. Apakah bisa diterima? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada memberikan pertanyaan, tanggapan lain, kritik, atau saran untuk kelompok kami? Baiklah, jika tidak ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan lainnya, kami tutup presentasi kami kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Jurusan biologi, berarti nanti kalau lulus jadi guru, siapa bilang? Siapa bilang? Gue jurusan biologi, bukan jurusan pendidikan biologi. Itu murid nanti kalau gue ajarin pada nggak mudeng, gue aja masih nggak mudeng. Apa yang diajarin dosen gue, canda dosen.